Selamat datang di podcast LLD 7 Jawa Timur. Kali ini kita ada di program yang spesial tentunya, yaitu program Bincang Santai LLD 7. Nah, program Bincang Santai adalah kita membahas permasalahan yang berkembang di perguruan tinggi, khususnya di Jawa Timur, yang nanti kita akan berbicara, bahas tentang bagaimana solusi dari permasalahan tersebut. Nah, saat ini saya memperkenalkan diri, saya adalah Dani Kusuma, Humas LLD 7 Jawa Timur, dan saat ini ditemani oleh Pak Tohari. Halo. Nah, Pak Tohari, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, Pak Tohari ini adalah subkoordinator dari sistem informasi. Jadi yang biasa menangani PD Dikti, begitu ya Pak Tohari ya. Nah, kaitannya begini Pak Tohari. Ternyata di tahun-tahun yang 2021 ini kan ada banyak fenomena tentang perubahan bentuk perguruan tinggi. Baik itu dari akademi ke sekolah tinggi, baik dari institut ke universitas, atau banyak sekali berbagai macam bentuk perubahan bentuk tersebut. Dan kemudian tentunya selain perubahan bentuk PT, ada perubahan nomenklatur. Nah, perubahan nomenklatur ini kan juga cukup rumit juga ya. Mungkin termasuk banyak begitu yang mengalami di Jawa Timur. Ya. Kemudian bagaimana itu menyisakan pekerjaan rumah yang cukup besar ternyata, yaitu di pelaporan pada PD Dikti. Ya. Nah, bagaimana menurut Pak Tohari? Ya, jadi terkait dengan perubahan bentuk perguruan tinggi, perubahan nomenklatur yang sudah disetujui oleh kementerian, ada satu lagi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh badan penyelenggara. Ya. Yaitu apabila itu perubahan bentuk, maka harus dilakukan pemindahan data dari perguruan tinggi lama ke perguruan tinggi baru. Apabila itu perubahan nomenklatur, maka harus dipindahkan data-data yang ada di prodi lamanya itu, apakah itu dosen, apakah itu mahasiswa, dipindahkan ke prodi barunya. Oh begitu. Kemudian sebenarnya ketika perguruan tinggi mengalami perubahan bentuk, mendapatkan SK perubahan, atau itu perubahan bentuk PT atau nomenklatur, kemudian apakah itu langsung otomatis Pak Tohari? Data itu langsung ke tempat baru begitu? Tidak, proses perubahan nomenklatur dan perubahan bentuk perguruan tinggi itu bukan proses rename, tapi menimbulkan entitas baru. Oh, berarti sesuatu yang baru ya? Ya. Bukan seperti yang di yang lama begitu. Bukan. Kalau prodi yang lama ada slot tersendiri. Oh, begitu. Kemudian dari slot itu maka prodi yang lama itu harus dipindahkan ke slot yang baru karena berdasarkan keputusan menteri tersebut, prodi lama ini sudah dinyatakan tidak berlaku. Oh, sudah menggunakan nama yang baru. Ya. Begitu juga dengan perubahan bentuk perguruan tinggi. Maka perguruan tinggi yang lama itu tidak berlaku, berlakunya adalah perguruan tinggi yang baru. Berarti otomatis pelaporannya pun juga ada pelaporan yang baru begitu. Betul. Ya. Berarti tidak otomatis itu akan berubah gitu ya. Otomatis. Harus dilakukan upaya-upaya untuk memindahkan dari data yang lama ke data yang baru. Dan dalam upaya perpindahan ini tidak boleh lepas yang namanya relasi data. Jangan sampai data yang baru tidak memiliki relasi dengan data yang lama. Oh begitu. Berarti harus ada korelasinya ya. Betul. Harus ada mekanisme. Ya? Oh begitu. Nah, mekanisme itu kita namakan migrasi. Berarti migrasi adalah mekanisme bagaimana pelaporan memindahkan pelaporan data yang lama ke tempat yang baru dengan tidak meninggalkan transaksi sebelumnya. Oke, siap. Berarti migrasi data itu ya. Itu yang dikatakan migrasi, pemindahan data yang lama ke tempat yang baru nih, begitu. Oke. Kemudian ini kan banyak Pak Tohari. Ya. Di LLD 7 Jawa Timur, di wilayah 7 ini banyak perguruan tinggi yang mengalami perubahan bentuk, begitu. Kemudian permasalahan utama apa sih yang dihadapi rata-ratanya? Permasalahan utama yang banyak dihadapi yang pertama adalah terkait dengan kecukupan laporan di laporan sebelumnya. Nah ini banyak pengelola PD Dikti Feeder yang kemudian abai. Ya. Nah di tahun-tahun prodi itu mengalami perubahan nomenklatur maupun perubahan bentuk bagi institusinya, dilakukan yang namanya cleansing data. Cleansing data itu menguji kelayakan kesesuaian laporan sebagaimana regulasi yang berlaku. Begitu ya. Berarti rata-rata perguruan tinggi itu
ndak tahu apa atau bagaimana? Biasanya memang banyak terjadi adalah pada saat dilakukan pelaporan itu perguruan tinggi hanya menginput laporan yang sifatnya wajib. Yang tidak wajib tidak isi. Padahal sekarang data yang sebelumnya tidak diisi itu, yang pada saat itu memang tidak menjadi kewajiban perguruan tinggi, sekarang diwajibkan. Maka dengan adanya perubahan nomenklatur itu, kami mewajibkan untuk dilakukan pengisian agar mahasiswa tidak dirugikan, dosen juga tidak dirugikan. Karena pada saat data-data itu menjadi kebutuhan dan PDDikti menjadi satu-satunya sumber informasi, maka rujukan data yang ada di PDDikti itu menjadi sebuah kebenaran. Begitu ya. Nah, kemudian bagaimana sih prosesnya? Kemudian sudah berapa lama sih prosesnya ini, Pak Hari? Kalau cepat dan tidaknya tergantung dari kesiapan kematangan atau maturitas data laporan perguruan tinggi. Ada yang 3 hari dan paling lama itu sekitar 2 tahun. 2 tahun nih cukup lama ya? Lama. Kalau 2 tahun itu kan saya bayangin tuh banyak mahasiswa yang nggak bisa lulus, Pak Hari. Karena di situ pasti ada gap laporan, ada gap lulusan, dan ini juga sangat berpengaruh terkait dengan masa depannya mahasiswa. Dan juga dosen, terkait dengan laporan kinerja dosen. Jadi begitu ya, ternyata permasalahan kemudian prosesnya itu tergantung kesiapan perguruan tinggi tersebut. Betul. Bagaimana perguruan tinggi tersebut punya keinginan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah setelah perubahan bentuk begitu ya. Betul. Karena dalam proses migrasi itu ada beberapa hal yang harus dievaluasi. Yang pertama adalah kecukupan SKS, kecukupan semester, kemudian apakah ada laporan yang tidak menyalahi SNDikti, itu yang kita verifikasi. Gitu. Nah, kemudian Pak Tohari, ini saya mau tanya nih, apakah ketika dalam migrasi data, proses perpindahan itu, apakah ada mahasiswa yang tiba-tiba hilang begitu? Apakah ada data yang data dosen yang tiba-tiba hilang? Itu ada potensi nggak Pak Tohari? Ada potensi. Makanya dalam setiap kali proses itu, LLDikti Wilayah 7 akan membuatkan berita acara menyebutkan prodinya apa yang dirubah, jumlah mahasiswanya berapa, namanya siapa, kemudian tahun masuknya kapan. Karena bisa jadi perguruan tinggi itu atau teman-teman pengelola PDDikti itu lupa, ternyata ada mahasiswa yang ketinggalan. Iya, itu kasihan tuh Pak. Nah, kita harus bedakan dulu, apakah itu ketinggalan karena migrasi atau ketinggalan karena belum dilaporkan. Oh, begitu ya. Jadi memang kita harus bedakan dulu permasalahannya. Kenapa kok tertinggal gitu ya. Makanya dalam substansi berita acara itu kita statuskan mana mahasiswa yang statusnya lulus, mana mahasiswa statusnya aktif, mana mahasiswa yang statusnya dikeluarkan. Waduh, berarti cukup riskan juga ya Pak. Cukup riskan. Karena kan juga menyangkut nasib dari mahasiswa begitu ya. Itu dari sisi mahasiswa. Dari sisi dosen, dosen itu kalau tidak segera dilakukan proses migrasi, dosen akan kesulitan terkait laporan kinerjanya. Bagi yang sudah memiliki sertifikasi dosen dan sudah dinyatakan layak untuk diberikan tunjangan, ini bisa tertahan. Karena nggak ada laporan kinerjanya. Karena laporan kinerjanya masih ada di PT yang lama. Padahal PT yang lama dinyatakan sudah tidak aktif. Itu. Kemudian yang kedua, terkait dengan lulusan yang ada hubungannya dengan akreditasi. Nah, apabila ada gap laporan terkait dengan proses migrasi ini tidak segera diselesaikan, mahasiswa yang harusnya lulus di prodi baru, di PT baru, tidak bisa diluluskan karena apa? Datanya masih tertinggal di PT yang lama. Dan ini juga akan menjadikan permasalahan tersendiri apabila mahasiswa akan melanjutkan karir di dunia politik, misalkan mau pilihan bupati. Kemudian mahasiswa yang melanjutkan studi S2 misalkan, data S1-nya nggak ada karena nama ijazahnya masih menggunakan ijazah baru, tapi datanya nggak ada. Yang ketiga, terkait dengan karir mahasiswa, misalkan sudah lulus S2 mau menjadi dosen, diverifikasi nggak ada namanya, ditolak. Seperti itu. Berarti ya cukup hati-hati tersebut, cukup hati-hati. Ya, ini cukup penting, tapi kita juga harus hati-hati.
Dalam artian LLDT sendiri karena tidak mengetahui proses bisnis di sana seperti apa, maka dalam setiap perubahan nomenklatur, perubahan bentuk perguruan tinggi, kami selalu membuat namanya berita acara. Siap, begitu. Nah, kemudian begini Pak Tohari, dari yang Pak Tohari bilang itu, ada yang dari pengurusan migrasi datanya itu ada 3 hari, kemudian ada yang sampai 2 tahun, begitu. Nah, kira-kira langkah-langkah apa sih yang harus disiapkan teman-teman perguruan tinggi ya, supaya proses migrasi datanya itu lancar? Gitu. Baik, pada saat badan penyelenggara maupun pimpinan perguruan tinggi menerima SK menerima SK persetujuan perubahan bentuk maupun perubahan nomenklatur, yang dilakukan pertama adalah 1. Melakukan koordinasi internal di bagian laporan dan prodi untuk menentukan, ini penting, untuk menentukan berapa mahasiswa yang akan dipindah ke prodi baru, berapa mahasiswa yang akan diluluskan di prodi itu, karena ini akan menentukan mahasiswa ini lulus di prodi mana. Apakah prodi yang lama berarti harus menggunakan ijazah lama, menggunakan label akreditasi yang lama. Apabila ternyata dia lulus di periode melebihi dari izin yang baru, maka dia wajib diluluskan di prodi baru, di PT baru, seperti itu. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan adalah terkait kelengkapan data. Nah, ini Pak Dhani, dalam menguji kelengkapan data ini kami memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, terkait kecukupan SKS, terkait kecukupan laporan AKM, kemudian terkait SKS yang ditransaksikan tidak melebihi dari 24, kemudian terkait dengan jangan sampai ada laporan yang melebihi periode akhir dari prodi lamanya, dia tidak overlapping. Begitu ya, berarti cukup banyak langkah-langkah yang dilakukan ya. Kemudian apabila nih, ini kan masing-masing perguruan tinggi kan bervariasi ya, kemampuannya dan SDM-nya begitu. Mungkin kalau ada kesulitan gitu, gimana Pak? Bisa apabila ada kendala gitu ya, Bapak Ibu bisa berhubungan dengan urusan sistem informasi, karena kami akan membantu melakukan evaluasi dengan mengambil data mulai dari semester awal prodi maupun PT itu berdiri sama dengan laporan terakhir perubahan bentuk itu disetujui. Kemudian kami akan bantu melakukan evaluasi pada bagian mana potensi permasalahan terkait migrasi ini akan bermasalah. Kami akan sampaikan. Gitu ya. Oke. Bentar, nanti tak edit. Oke, skip. Sabar. Bisa ini. Di sini ya, bisa. Kemudian ikut ngono. Oh, kemudian oke. Nah, kemudian Pak Tohari, apakah perguruan tinggi itu teman-teman itu ketika mau melakukan migrasi data di PD Dikti itu perlu bersurat apa langsung datang begitu? Karena kan ini kan terkait dengan pandemi ya, kita masih dalam pandemi, kemudian semua itu kita bisa nggak bisa bertatap muka secara enak seperti dulu begitu. Apakah yang langkah-langkah yang mekanisme yang harus dilakukan perguruan tinggi? Itu kami harapkan bisa berkirim surat kami permohonan untuk melakukan migrasi. Dengan bersurat itu kami akan tahu, oh ternyata perguruan tinggi ini sudah disetujui, karena tidak semua izin perubahan nomenklatur perubahan bentuk itu turunnya ke kami, kadang langsung ke perguruan tinggi. Oh begitu ya. Berarti LLDT 7 juga nggak bisa mendeteksi secara semuanya ya, karena memang langsung ada yang langsung turun. Ada yang langsung dari kementerian ke perguruan tinggi. Berarti perguruan tinggi memang harus berkirim surat ke kita gitu ya, berkirim surat ke kita terkait pengurusan migrasi data gitu. Nanti langsung ke urusan sistem informasi, begitu ya Pak Tohari ya. Kemudian saya rasa itu sudah cukup sih Pak Tohari menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang migrasi data di PD Dikti, karena itu cukup krusial. Karena yang apabila yang itu salah gitu ya, salah manajemen, salah pengelolaan terkait migrasi data itu, nasib mahasiswa dan nasib dosen yang dipertaruhkan gitu. Jadi bagi teman-teman perguruan tinggi yang mungkin sedang mengalami masalah di migrasi data PD Dikti, jangan lupa dan jangan sungkan, langsung aja bersurat kemudian menemui Pak Tohari di urusan sistem informasi
pasti Pak Tohari langsung bantu begitu ya Pak. Oke. Dan ini saya ingin Ya, berpesan gimana, Pak gimana, Dani, gimana, terkait gimana? dengan proses. Jadi memang diperlukan intensitas komunikasi yang kuat gitu ya. Begitu ya. Karena dalam penjelasan pada saat disampaikan lewat telepon, lewat WA, informasi yang diberikan itu kadang terbatas sehingga jawabannya pun sesuai dengan informasi yang diberikan. Nah, harapannya adalah Bapak Ibu tetap komunikasi dengan kami. Kalau kurang jelas silahkan datang di LLDT Wilayah 7. Apabila ternyata itu datanya terlalu banyak yang masalah, maka kami akan datang untuk melakukan asesmen. Oke. Dan nanti ada tim di sistem informasi yang akan membantu Bapak Ibu semuanya menyelesaikan laporan itu agar layak dan memenuhi syarat terkait proses migrasi. Oke. Baik, begitu Bapak Ibu, teman-teman perguruan tinggi, jadi jangan khawatir terkait migrasi data itu. Ya. Kita LLDT Wilayah 7 kita akan membantu karena kita punya slogan baru nih Pak Oh Tohari. iya. Jadi slogannya adalah layanan humanis Humanis berintegritas begitu. Jadi tenang buat teman-teman perguruan tinggi di Jawa Timur, kita akan membantu segenap hati karena kita memberikan pelayanan yang humanis dan berintegritas. Oke, terima kasih telah mengikuti program Bincang Santai LLDT 7 dan tetap nantikan episode selanjutnya karena kita akan membahas banyak hal permasalahan yang berkembang di perguruan tinggi di Jawa Timur, tentunya dengan bintang tamu yang berbeda. Saya Dani Kusuma, mohon izin pamit.